Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, di dalam mata pelajaran administrasi sistem jaringan ada beberapa KD yang harus dipahami dan dikuasai oleh siswa. Yang pertama itu ada KD 3.1 menerapkan sistem operasi jaringan dan KD 4.1 mengimplementasikan sistem operasi jaringan. Nah, di dalam 3.1 ini tujuan pembelajaran kita dapat menganalisis konsep dasar sistem operasi dengan baik dan benar. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama nanti kita dapat memahami konsep dasar dari sistem operasi. Yang kedua, menganalisis konsep dasar sistem operasi. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke sistem operasi. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan browser web. Sistem operasi itu merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Jadi penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Ketika komputer pertama kali dihidupkan, maka komputer tersebut akan memanggil sistem operasi dari hard disk melalui RAM. Nah, bagian dari sistem operasi yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer itu disebut dengan kernel. Sedangkan bagian interface yang menghubungkan antara aplikasi dengan user itu disebut dengan seal. Nah, si user ini dapat berinteraksi dengan seal menggunakan mode CLI atau yang sering disebut dengan Command Line Interface atau mode GUI yang biasa disebut dengan Graphic User Interface. Sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server dalam jaringan komputer hampir mirip dengan sistem operasi komputer yang standalone. Bedanya hanya pada sistem operasi jaringan, salah satu komputer harus bertindak sebagai server bagi komputer lainnya. Sistem operasi dalam jaringan, di samping berfungsi untuk mengelola sumber daya dirinya sendiri, juga untuk mengelola sumber daya komputer lain yang tergabung dalam suatu jaringan komputer. Dalam struktur sistem komputer, sistem operasi itu merupakan lapisan kedua setelah hardware. Nah, kalau kita berbicara struktur sistem komputer, sistem operasi itu letaknya pada lapisan kedua setelah hardware, yang diletakkan pada media penyimpanan seperti hard disk di dalam komputer. Nah, sistem operasi itu akan melakukan layanan inti umum untuk perangkat lunak aplikasi.
Sistem operasi akan mengelola semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses seperti penjadwalan proses, dan pengelolaan aplikasi. Perkembangan sistem operasi. Kita akan membahas tentang open source. Open source itu adalah istilah untuk software yang kode programnya disediakan oleh pengembangnya untuk umum agar dapat dipelajari cara kerjanya, diubah atau dikembangkan lebih lanjut, serta untuk disebarluaskan. Nah, apabila pembuat program melarang orang lain untuk mengubah atau menyebarluaskan program buatannya, maka program itu bukan open source, meskipun tersedia kode programnya. Open source itu merupakan salah satu syarat bahwa suatu software itu dikatakan free. Nah, free software sudah pasti open source software. Namun, open source software belum tentu free software atau software gratis ya. Salah satu contoh free software adalah Linux. Contoh open source software adalah FreeBSD. Nah, itu kedua-duanya Linux dengan FreeBSD sama-sama open source software. Cuman Linux adalah free software, sedangkan open source software itu tadi FreeBSD. Linux yang berlisensi free tidak dapat diubah menjadi berlisensi tidak free. Sedangkan FreeBSD yang berlisensi open source software itu dapat diubah menjadi tidak open source. Ya, jadi FreeBSD itu yang awalnya dia tadi memang open source, dia bisa diubah menjadi tidak open source. Nah, contoh FreeBSD itu merupakan salah satu dasar untuk pembuatan Mac OS. Terus, apa itu Free Software Foundation? Free Software Foundation atau yang biasa disebut FSF, selain perangkat lunak adalah lisensi JPL atau General JNU Public Lisensi, JPL itu JNU Public Lisensi, di mana lisensi ini memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk melihat kode program, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang perangkat lunak tersebut, dan juga menjamin kebebasan untuk menjadikan hasil modifikasi tersebut tetap bebas didistribusikan. Nah, Linux Torvald juga menggunakan lisensi ini untuk mengembangkan dasar Linux. Seiring dengan semakin stabilnya rilis dari distribusi Linux, semakin meningkat juga minat terhadap perangkat lunak yang bebas untuk di-sharing seperti Linux dan GNU tersebut. Juga meningkatkan kebutuhan untuk mendefinisikan jenis piranti lunak tersebut. Nah, kalimat free yang dimaksud oleh FSF ini menimbulkan banyak persepsi bagi setiap orang. Sebagian mengartikan kebebasan sebagaimana yang dimaksud dengan JPL. Dan sebagian lagi mengartikan untuk arti gratis dalam hal ekonomi. Maka dari itu, para eksekutif di dunia bisnis juga merasa khawatir karena keberadaan perangkat lunak gratis dianggap aneh.
Terus kita masuk ke perkembangan sistem operasi. Sistem operasi Linux itu merupakan sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh komunitas. Jadi sistem operasi Linux itu dikembangkan oleh komunitas-komunitas yang ada, banyak komunitas ya. Dalam sistem operasi Linux, kita sering mengenal istilah diantaranya yaitu distro dan repository. Jadi di dalam Linux tuh biasanya kita mengenal ada distro dan repository. Kita lanjut ke GNU Linux. GNU Linux ini adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Linus Benedict Torvald. Itu seorang mahasiswa Universitas Helsinki, Finlandia di tahun 1991. Nah, proyek GNU ini diluncurkan pada tahun 1984. Nah, proyek GNU-nya sendiri itu diluncurkan pada tahun 1984 untuk mengembangkan sebuah sistem operasi yang lengkap mirip dengan Unix yang berbasis perangkat lunak bebas. Nama dari GNU Linux itu sendiri dipilih karena rancangannya mirip dengan Unix, tetapi dia berbeda dengan Unix. GNU itu tidak mengandung kode-kode Unix. Pengembangan dari GNU dimulai oleh Richard Stallman yang merupakan fokus asli dari FSF itu sendiri, Free Software Foundation. Nah, varian dari sistem operasi GNU yang menggunakan kernel Linux. Sekarang ini itu sudah digunakan secara meluas. Walaupun sistem ini sering dirujuk sebagai Linux, sebetulnya lebih tepat jika kita menyebutnya sistem GNU Linux. Nah, jadi bukan Linux, tapi memang lebih orang menyebutnya Linux. Cuman lebih tepatnya GNU Linux. Ada salah satu fitur atau kemampuan yang sangat menarik dari GNU Linux yang belum ada pada sistem operasi populer lainnya. Yaitu GNU Linux itu dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi lengkap tanpa menginstalnya di hard disk. Nah, dengan cara ini memudahkan kita dapat menggunakan GNU Linux di komputer orang lain karena tidak perlu menginstalnya. Terus kita masuk ke distro Linux. Distro Linux atau nama panjangnya itu distribusi Linux. Itu adalah sebutan untuk sistem operasi komputer dan aplikasinya itu merupakan keluarga dari Unix yang menggunakan kernel Linux. Distribusi Linux dapat berupa perangkat lunak bebas dan bisa juga berupa perangkat lunak komersial seperti Red Hat, SUSE, dan lain-lainnya. Ada banyak distribusi atau distro Linux yang telah muncul. Ada beberapanya yang diantara bertahan sampai sekarang. Yang tadi sudah disebutkan contoh dari distro atau turunan Linux yang paling banyak, yang umum itu ada contohnya distronya Debian GNU Linux. Nah, distro ini telah menghasilkan puluhan distro anak. Antara lain ada Ubuntu, Knoppix, Sandros, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa gambaran contoh distro Linux yang beredar di pasaran. Ini hanya beberapa contoh ya. Ada ASLinux,
Fubuntu, Lubuntu, Mandriva, OpenSUSE, Xubuntu, Asbang, CentOS, Kubuntu, Ubuntu, Zorin, Knockpit, Scientific, Debian, Fedora, Puppy, FreeBSD, Gentoo, Slackware, dan lain sebagainya. Terus, apa itu repositori? Repositori itu merupakan sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi Linux yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, sebuah program, dan lain sebagainya yang didapatkan dari server mirror ataupun yang didapatkan dari CD atau DVD atau media penyimpanan lainnya. Dengan kata lain, repositori adalah paket-paket khusus untuk sebuah sistem operasi yang kemudian paket tersebut diinstal untuk mendapatkan kinerja lebih baik dari sebuah sistem operasi. Demikian pengantar sistem operasi jaringan yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan yang lain di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.